Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Beberapa menit setelah berbicara dengan tetua Swan melalui alat komunikasi giok, Yuan dapat melihat awan di kejauhan mendekati lokasinya. Beberapa saat kemudian, awan itu mendarat di depan Yuan dengan tetua Swan berdiri di atasnya. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat atas terobosanmu, murid Yuan. Kamu tidak akan melihat seorang guru roh berusia 18 tahun setiap hari, bahkan mungkin tidak akan pernah. Tetua Swan berkata dengan senyum hangat di wajahnya, tampak seperti seorang kakek yang menyaksikan cucu-cucunya tumbuh dewasa. "Terima kasih, Tetua Swan," kata Yuan. "Ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke ketua sekte tempat kau akan bertemu dengan dua murid lainnya yang akan berpartisipasi di alam mistik bersamamu." Yuan mengangguk dan melangkah ke atas harta karun terbang sebelum mereka melayang ke markas besar pemimpin sekte. Mereka mendarat beberapa menit kemudian, dan mereka berjalan masuk ke dalam gedung. "Benar-benar kau, aku sudah menduganya," teriak Sue Jie dengan suara terkejut saat melihat topeng giok hitam Yuan, bahkan menunjuk ke arahnya dengan jari yang gemetar. Yuan menoleh ke arah Sue Jie lalu bergumam, "Oh, kau gadis yang tak sengaja memergoki dirinya sendiri saat..." "Hei, kenapa kau membahas itu?" Sue Jie dengan cepat menyela dengan panik, dan melanjutkan dengan wajah memerah. "Dan itu sepenuhnya salahmu. Jika kau tidak menatapku dengan tatapan seperti itu, semua itu tidak akan terjadi." "Oh, benar, kalian sudah pernah bertemu." Tetua Swan ingat bahwa Sue Jie adalah orang yang mengawasi Yuan saat ujian tablet pemahaman. "Murid Yuan, selamat atas pencapaianmu sebagai guru roh dengan begitu cepat. Sekali lagi, kau telah melampaui harapanku." Long Yijun tiba-tiba berkata, mengejutkan Gao Dongya dan Sue Jie yang baru menyadari aura luar biasanya setelah ucapan itu. "Astaga, sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihatnya ketika dia baru berada di tingkat kelima prajurit roh?" Sue Jie menangis dalam hati setelah melihat perkembangan Yuan yang luar biasa. Sementara itu, Gao Dongya berdiri di belakang dengan ekspresi wajah yang sulit ditebak. "Kemarilah murid Yuan, agar aku dapat memperkenalkanmu kepada dua orang yang akan berpartisipasi di alam mistik bersamamu," kata Long Yijun. Yuan mengangguk dan berdiri di samping Long Yijun yang menepuk bahunya dan berkata, "Ini adalah murid Yuan, seorang murid yang baru saja bergabung dengan kuil inti naga. Dan sebelum Anda mempertanyakan kualifikasinya, izinkan saya memberitahu beberapa pencapaiannya." Long Yijun berdeham sebelum berbicara dengan nada yang terdengar seperti sedang menyombongkan diri tentang putranya sendiri di depan umum. Murid Yuan tidak hanya berhasil mengambil 100 langkah dalam ujian ketiga di kolam perak, tetapi dia juga berhasil mencapai pemahaman 100% pada ujian akhir dengan tablet pemahaman. "Apa? 100 langkah di kolam perak?" seru Sue Jie. Namun Long Yijun belum selesai, dan dia melanjutkan dengan suara yang terdengar lebih sombong lagi. "Bukan hanya itu, apakah kalian ingat apa yang terjadi baru-baru ini di menara ikan melompat gerbang naga?" "Tidak mungkin, maksudnya dia bukan..." Gao Dongya tak kuasa menahan diri untuk membuka mulutnya setelah mendengar petunjuk yang begitu jelas ini. Benar sekali, murid Yuan adalah orang yang berhasil menyelesaikan ke-100 lantainya, menjadi orang pertama dalam sejarah sekte untuk mencapai prestasi tersebut. Gao Dongya dan Sue Jie menelan ludah dengan gugup setelah mendengar ini, dan mereka teringat desas-desus yang telah menyebar di sekte tersebut mengenai tantangan di lantai 100. Mereka perlahan menoleh untuk melihat Yuan dan matanya yang jernih yang berkilau terang di balik topeng hitamnya. "Sekarang, perkenalkan diri kalian," kata Long Yijun kepada mereka berdua. Sue Jie mengangguk dan maju pertama. "Meskipun kita sudah pernah bertemu sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya Sue Jie, saat ini berusia 20 tahun, dan saya ahli dalam teknik belikat." "Oh?" Yuan mengangkat alisnya setelah mengetahui bahwa Sue Jie juga menggunakan belikat, yang membuatnya terkejut. Setelah Sue Jie memperkenalkan diri, pemuda ganteng yang berdiri di sampingnya berkata dengan suara tenang, "Gao Dongya, 25 tahun, dan saya adalah ahli pedang. Sekarang kalian sudah saling mengenal. Saya ingin kalian bertiga saling membiasakan diri sebelum memasuki alam mistik, karena kalian diharuskan bekerja dalam tim di dalamnya," kata Long Yijun.
Lalu dia melanjutkan, apakah di antara kalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada saya? Yuan cepat mengangkat tangannya dan berkata, kapan alam mistik itu? Long Yijun cepat menjawab, alam mistik akan terjadi dalam 4 hari, tetapi kita akan meninggalkan sekte 2 hari sebelumnya, karena tempat itu sangat jauh dari lokasi kita saat ini. Jadi kalian semua memiliki waktu 2 hari untuk bersiap-siap. Tentu saja, karena alam mistik tidak mengizinkan kamu membawa harta benda apapun ke dalamnya, jadi seharusnya kamu tidak membutuhkan bawaan apapun. Aku ingin menceritakan lebih banyak tentang alam mistik, tetapi ada desas-desus bahwa alam mistik agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di langit atas. Jadi aku hanya bisa menceritakan seperti apa alam mistik sebelumnya. Dengan demikian, Long Yijun melanjutkan dengan menceritakan kepada mereka tentang pengalaman yang dialami para murid sebelumnya di dalam alam mistik. Saat Long Yijun selesai, sudah beberapa jam berlalu dan setengah hari sudah berlalu. Bagaimanapun, hanya ini yang aku ketahui tentang alam mistik. Informasi ini mungkin berguna, mungkin juga tidak. Long Yijun berkata kepada mereka, dan dia melanjutkan, aku akan menghubungi kalian lagi 2 hari lagi ketika kita pergi atau ketika aku membutuhkan kalian lagi. Beberapa saat kemudian, Yuan dan 2 murid lainnya meninggalkan markas besar pemimpin sekte. Hei, bagaimana kalau kita makan di pavilion naga? Aku yang traktir. Sue Jie tiba-tiba berkata tak lama setelah mereka pergi. Tatapannya langsung tertuju pada Yuan saat berbicara, seolah ada makna lebih dalam di balik ucapannya. Aku tidak mau. Gaodongnya tanpa ragu menolak sebelum pergi. Sungguh orang yang tidak ramah. Padahal ketua sekte baru saja menyuruh kita untuk saling berhubungan. Yah, tidaknya aku tidak akan menggunakan poin kontribusi lagi, kata Sue Jie sambil berjalan pergi bersama Gaodong Ya. Beberapa detik kemudian, Sue Jie kembali ke Yuan dan bertanya lagi, bagaimana denganmu? Mau ikut? Yuan mengangguk, aku akan pergi bersamamu. Tidak mungkin dia menolak makanan, apalagi jika gratis. Tentu saja dia juga ingin mengetahui lebih banyak tentang para murid yang akan berpartisipasi di alam mistik bersamanya. Bagus, kalau begitu mari kita pergi. Sue Jie mulai berjalan tak lama kemudian, dan dia berpikir dalam hati, kecuali jika dia berencana makan dengan masker itu, akhirnya aku bisa melihat wajah di balik topeng itu. Mereka berdua tiba di pavilion naga beberapa saat kemudian, dan mereka diantar ke tempat duduk terbaik di tempat itu. Setelah mereka duduk, Sue Jie berkata, silahkan, pesan apapun yang kalian mau. Aku yang bayar. Yuan mengangguk dan mulai memilih semua item di menu, mengejutkan pelayan di sana dan Sue Jie yang menatapnya dengan mata terbelalai. Meskipun berstatus sebagai murid inti dan tidak seperti Fei Yuyan, Sue Jie tidak memiliki banyak poin kontribusi yang tersisa, karena dia akan menggunakannya untuk menukarkan harta karun guna meningkatkan kekuatannya. Dan dia tidak menyangka Yuan akan memesan makanan sebanyak itu, sehingga menempatkannya dalam posisi sulit. Benarkah kau bisa makan semuanya? Atau kau hanya bercanda? Tanya Sue Jie kepadanya setelah pelayan pergi untuk mengambil pesanan. Kenapa aku harus repot-repot bercanda denganmu? Tentu saja aku bisa makan semuanya. Kalau tidak, kenapa aku memesannya? Jawab Yuan dengan cepat. Sue Jie terdiam mendengar suara seriusnya. Setelah hening sejenak, dia berkata sambil mengganti topik, ngomong-ngomong, sudah berapa lama kamu bergabung dengan sekte itu? Apakah sudah sebulan? Yuan mengangguk dan berkata, sekitarnya. Apa yang telah kamu lakukan sejak saat itu? Ya, selain menantang menara ikan mas melompati gerbang naga dan menjadi orang pertama yang berhasil menyelesaikan semua 100 lantai. Yuan harus berpikir sejenak sebelum menjawab. Dan setelah berpikir selama 1 menit, Yuan menyadari bahwa dia sebenarnya tidak banyak melakukan apa-apun di sekte tersebut selain kompetisi kecapi dan berpartisipasi dalam sebuah pertandingan. Ya, saya ikut serta dalam kompetisi musik, dan saya berkelahi dengan murid lain di atas panggung, jawab Yuan. Kau bertarung melawan murid lain? Siapa yang berani melawan seorang jenius seperti irinya? Sue Jie tampak lebih terkejut daripada apapun karena ada orang yang berani melawan seorang jenius seperti irinya. Seseorang bernama Wu Lahu. Wu Lahu. Belum pernah dengar tentang dia. Sue Jie mengangguk bahu. Sebagai murid inti, mereka biasanya tidak memperhatikan hal-hal di luar istana dalam. Jadi, meskipun Wu Lahu cukup terkenal di istana luar, dia pada dasarnya bukan siapa-siapa di istana dalam. Beberapa saat kemudian, pelayan pun kembali dengan makanan. Baiklah, lanjutkan. Aku ingin melihatmu memakan semuanya, kata Sue Jie kepadanya, berharap melihat Yuan melepas topeng giak hitamnya.
Yuan mengangguk dan seperti yang diharapkan Xuejie, dia melepas topeng giok hitamnya agar bisa makan dengan benar. Masih sangat muda, Rahan Xuejie terbonga-bonga melihat wajah Yuan yang muda dan tampan. Berapa umur kamu sekarang? Saya 18 tahun, jawab Yuan dengan santai. 18? Xuejie tidak bisa membayangkan menjadi seorang master roh yang berusia 18 tahun. Talenta seperti apa yang dibutuhkan untuk itu? Seandainya Xuejie tahu bahwa Yuan baru saja mulai berkultivasi beberapa waktu lalu, siapa tahu bagaimana reaksinya, atau siapapun di dunia ini jika mereka mengetahuinya. Sembari Xuejie menatapnya dalam diam, Yuan bergegas makan sebelum makanannya dingin, cepat menghabiskan semua yang ada di meja. Apakah kapasitasku meningkat setelah menjadi master roh? Yuan bertanya dalam hati setelah menyadari bahwa dia tidak merasa kenyang meskipun telah makan begitu banyak makanan yang biasanya akan membuatnya kenyang. Sementara itu, Xuejie sudah kenyang setelah 1 porsi makanan. Terima kasih atas hidangan ini murid Xue, kata Yuan kepadanya setelah mengelap bibirnya dengan handuk hangat. Jangan sebut itu lagi, jawabnya dengan suara pasrah. Setelah membayar tagihan dengan perasaan berat hati, Xuejie berkata, kira-kira kita akan bertemu lagi dalam 2 hari ketika alam mistik tiba. Yuan mengangguk dan berkata, sampai jumpa nanti. Saat mereka meninggalkan pavilion naga, langit sudah mulai terlihat gelap. Yuan langsung pulang ke rumah di mana dia menguji efek menjadi seorang master roh. Yang pertama dia lakukan adalah menguji indera dilanginya. Dan di luar dugaannya, area pengaruh indera dilanginya meningkat lebih dari 2 kali lipat, bahkan mungkin 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya, memungkinkan Yuan untuk melihat bahkan rumah Minli secara keseluruhan. Wow, aku bisa melihat begitu banyak hal sekaligus, gumam Yuan dengan suara takjub. Tunggu saja, sampai kamu menjadi Grand Master Roh atau lebih tinggi, Tuan Muda. Di alam surga atas, ada orang-orang yang bahkan dapat meliputi seluruh kota dengan indera dilangi mereka. Ya, Yuan mengangguk. Setelah membiasakan diri dengan kekuatan mendalam barunya, Yuan keluar dari permainan untuk hari itu untuk menguji indera dilanginya di dunia nyata. Namun sayangnya, dia masih belum bisa melepaskan indera dilanginya sepenuhnya. Selamat datang Meishu, kata Yuan kepadanya setelah dia pulang dari sekolah. Aku pulang Yuan. Kamu tidak sekolah besok kan? Benar sekali, kata Meishu. Kalau begitu, maukah kamu bermain denganku besok? Alam mistik akan tiba dalam beberapa hari lagi, dan aku ingin menyerahkan harta karun tingkat dewa itu kepadamu agar kamu bisa menjualnya, kata Yuan. Aku berjanji pada Nona Luda bahwa aku akan mengunjunginya besok pagi, tetapi aku akan bermain game setelah berkandali, kata Meishu. Oke, Meishu pergi menyiapkan makan malam, dan Yuan berlatih kultivasi sambil menunggu. Beberapa saat kemudian, Meishu kembali ke kamar dengan membawa makan malam. Setelah memberi makan Yuan, Meishu melakukan kegiatannya sendiri sampai dia tertidur. Sementara itu, Yuan bergadang sepanjang malam untuk berlatih seperti biasa. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku tidur nyenyak dalam 2 malam berturut-turut, pikir Yuan dalam hati. Tetapi anehnya dia tidak merasa berbeda meskipun kurang tidur. Bahkan dia merasa lebih segar dan berenergi daripada sebelumnya. Keesokan harinya, setelah memberi sarapan kepada Yuan, Meishu kembali ke rumah utama untuk bertemu dengan Yuroh. Hei Meishu, meskipun kita bertemu di sekolah kemarin, rasanya sudah lebih lama dari itu, kata Yuroh. Namun Meishu tidak langsung menjawab, dan dia melihat-lihat ke sekeliling dengan alis terangkat. Setelah suasana hening, dia berbicara. Nona muda, kapan terakhir kali Anda membersihkan kamar Anda? Kamar ini sangat berantakan. Kamu melebih-lebihkan Meishu, kata Yuroh dengan santai. Meishu menoleh kembali untuk melihat pakaian yang terlempar di lantai serta meja kotor di jauhan. Biasanya, Meishu melakukan pembersihan kamar Yuroh setiap hari. Tetapi karena dia tidak lagi tinggal di sini dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Yuan, hal itu menjadi tidak mungkin. Nona muda, apakah Anda sudah mencari seseorang untuk menggantikan saya? Meishu menduga bahwa tidak ada yang merawat Yuroh di tempatnya, karena tidak mungkin ada pelayan yang berani membiarkan penampilan yang tidak rapi seperti itu di kamarnya. Setelah hening sejenak, Yuroh berkata, "Aku belum mencari pengganti untukmu." "Apa? Kenapa?" Meishu bertanya padanya dengan suara yang benar-benar terkejut. "Pikirkan baik-baik, Meishu. Jika aku menggantikanmu, orang tuaku akan tahu bahwa kau saat ini sedang merawat kakak Tian. Dan ada kemungkinan besar mereka akan melarangmu untuk membantunya. Karena itu, aku tidak bisa menggantikanmu apapun yang terjadi." Yuroh menjelaskan kepada Meishu mengapa ia tidak mencari pelayan lain. Oh, setelah menyadari situasinya, Meishu mengangguk. "Namun, itu tidak membenarkan kamarmu yang berantakan, Nona muda. Saya akan membersihkannya sekarang," kata Meishu, dan dia segera pergi untuk merapikan kamar. Melihat itu, Yuroh berkata sambil tersenyum, "Aku tidak ingin mengambil lebih banyak pekerjaanmu.
Jadi, aku sengaja menolak membersihkan kamarku agar kamu bisa melakukannya. Meishu langsung terdiam. Apakah Yuro bermaksud membiarkan kamarnya kotor selama seminggu penuh hanya agar dia bisa membersihkannya? Itu tidak sesuai dengan itranya. Bagaimana dengan hal-hal lainnya? Siapa yang akan menjagamu? Meishu kemudian bertanya padanya. Aku tidak butuh siapapun untuk mengurus aku. Aku sudah mengurus kakak Tian sambil mengurus diriku sendiri selama bertahun-tahun. Seolah-olah aku butuh seseorang untuk melakukan segalanya untukku. Dan aku tidak percaya kepada siapapun untuk berdekat sampai dalam hidupku. Mereka pasti akan memberitahu orang tuaku tentang semua yang kulakukan. Ngomong-ngomong soal kakak Tian, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Apakah ada kejadian penting? Setahu saya tidak. Meishu menggelengkan kepalanya sambil melipat pakaian Yuro. Oh, begitu. Oh, saat kau kembali nanti, bisakah kau sampaikan pada kakak Tian bahwa para pemain yang mendekati kuil inti naga sedang dipukuli oleh murid-murid sekte itu, sehingga mereka tidak bisa mendekati tempat itu. Meskipun begitu, kurasa dia tetap harus berusaha menyembunyikan identitasnya, karena kita tidak pernah bisa terlalu lengah. Meishu menatapnya dengan wajah datar sebelum berbicara. Nona muda, bukankah lebih baik jika Anda sendiri yang berbicara dengannya? Yuro langsung terkerut dan berkata, lalu bagaimana aku bisa melakukan itu, Meishu? Aku bahkan tidak bisa bertemu dengan kakak Tian. Meskipun aku bisa diam-diam bertemu dengannya, aku seharusnya tidak melakukan sesuatu yang begitu beresiko ketika situasi kakak Tian masih memanas. Tapi, Anda tidak perlu menemui tuan muda untuk berbicara dengannya, Nona muda. Anda selalu bisa memanggilnya. Tidak mungkin para tuan akan mengetahuinya dengan cara itu, kata Meishu. Yuro langsung terdiam, dan dia menatap Meishu dengan ekspresi terkejut di wajahnya, seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu. Kenapa aku tidak memikirkan itu sebelumnya? Otakku pasti berhenti bekerja setelah diberitahu bahwa aku tidak bisa lagi bertemu dengan kakak Tian. Aku benar-benar melupakan metode ini, seru Yuro beberapa saat kemudian. Terima kasih sudah mengingatkan. Tapi kakak Tian tidak punya telepon. Meishu, karena kau akan selalu bersama kakak Tian setiap kali aku bisa menghubunginya, aku akan menelponmu dan berbicara dengan kakak Tian lewat teleponmu, kata Yuro. Meishu mengangguk. Saya mengerti. Aku akan menelponmu nanti malam setelah makan malam, jadi pastikan kau sudah luang saat itu. Setelah membersihkan kamar Yuro, Meishu pergi bekerja di luar sebentar, agar para pelayan lain tidak curiga dengan kepergiannya. Bukankah itu Meishu? Hei Meishu, kemana saja kau akhir-akhir ini? Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Salah satu pelayan lain memanggilnya setelah mengadarinya. Meishu berhenti menyapu lantai dan menoleh ke arah wanita parubaya yang mendekatinya, lalu berbicara dengan ekspresi tak peduli. Nona muda telah menugaskan saya sebuah proyek, jadi saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di luar sekarang. Wanita parubaya itu mengangguk dan berkata, pasti sulit menjadi satu-satunya orang yang bekerja untuk nona muda. Namun ini jelas lebih baik daripada bekerja untuk manusia cacat itu. Aku tidak bisa membayangkan berada di dekatnya, apalagi merawatnya setiap hari. Aku senang Tuan akhirnya menyingkirkannya. Itu sudah seharusnya terjadi. Nona muda juga akhirnya bisa fokus pada sekolah dan musiknya tanpa membuang waktunya pada manusia itu. Genggaman Meishu pada sapu sedikit mengencang ketika dia mendengar kata-kata pelayan lain. Tapi dia tidak berkata apa-apa dan tetap diam. Bahkan ekspresi tak pedulinya pun tetap tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh rasa jijik yang jelas dari pelayan lain terhadap Yuan. Ngomong-ngomong, kalau kau masih membersihkan, cepatlah. Kepala pelayan, ibumu, akan hadir setengah jam lagi, kata pelayan lain sebelum pergi acuh tak acuh. Ibu, gumam Meishu dalam suara rendah. Benar, mengunjungi Yuro bukan satu-satunya alasan dia kembali hari ini. Karena ibunya, kepala para pelayan, juga hadir hari ini. 10 menit kemudian, setelah membersihkan area di luar kamar Yuro, Meishu pergi ke halaman di mana banyak pelayan lain sudah berkumpul. Ada sekitar selusin pelayan yang bekerja di rumah itu, dan semuanya sudah berdiri teratur dalam baris lurus. Sudah lama kepala pelayan mengunjungi kita, dan setiap kali dia datang itu karena sesuatu yang buruk telah terjadi. Tidak selalu. Terkadang dia mengunjungi kita untuk memastikan segalanya teratur dengan rapi. Tentu saja, jika dia menemukan kesalahan sekecil apapun, kita akan dimarahi dan itu terjadi setiap kali dia berkunjung. Meskipun kepala pelayan belum datang, para pelayan ini tidak berani berbicara dengan suara keras, dan mereka semua bergumam satu sama lain. Meishu mengabaikan mereka dan pergi untuk berdiri dalam formasi. Para pelayan lain terdiam sebentar,
ketika mereka melihat Meishu. Dari semua pelayan yang ada di sana, dia adalah yang paling muda dan pastinya yang paling cantik. Terlebih lagi, Meishu bekerja langsung dengan Yuro, nona muda, yang secara otomatis menempatkan posisinya di atas mereka. Hal ini tentu saja akan menyebabkan beberapa orang mengiri hatinya. Namun karena mengetahui siapa ibunya, mereka tidak berani menjelek-jelekannya karena mereka lebih takut kepada kepala pelayan daripada tuan-tuan itu sendiri. Beberapa menit kemudian, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, sesosok terlihat mendekati mereka dari kejauhan. Itu adalah seorang wanita tinggi dan cantik dengan rambut hitam yang diikat menjadi sanggul besar di belakang kepalanya. Dan dia memiliki ekspresi dingin dan serius di wajahnya. Sekilas, orang bisa melihat kemiripan antara dirinya dan Meishu, seperti fitur wajah mereka yang tampak acuh tak acuh dan aura mereka yang agak dingin. Ketika para pelayan melihat sosok wanita itu, mereka segera menegakkan tubuh dan wajah mereka. Begitu kepala pelayan itu berhenti berjalan dan berdiri beberapa meter di depan barisan, semua pelayan membungkuk dan menyapanya secara serentak. "Selamat pagi, senior kepala pelayan." Kepala pelayan tidak menanggapi sapaan mereka dan terus berjalan, serta berdiri di depan pelayan yang berada paling kanan dari barisan tersebut. Begitu kepala pelayan itu berhenti berjalan, pelayan itu mengangkat kepalanya dan berdiri di sana seperti patung. Kepala pelayan kemudian memeriksa seragam pelayan dan penampilannya secara keseluruhan. Berbalik. Pelayan itu membalikan badan atas perintah kepala pelayan. Berbalik. Beberapa saat kemudian, pelayan itu berbalik, menghadap kembali ke kepala pelayan. "Kerah bajumu miring. Ada sehelai rambut di bahumu, dan sepatumu berdebu. Sejak kapan kita mempekerjakan monyet untuk bekerja bagi keluarga Yu? Pergi dari hadapanku, dan bereskan dirimu sekarang juga," kata pengurus rumah tangga itu kepada pelayan dengan suara dingin. "Baik, Bu Kepala Rumah Tangga." Pelayan itu tidak berani mengeluh meskipun dipanggil monyet, dan dia segera meninggalkan tempat kejadian. Setelah selesai memeriksa pelayan pertama, pengurus rumah tangga itu pergi berdiri di depan pelayan berikutnya dan mulai memeriksanya juga. Kepala pelayan terus memeriksa para pelayan sampai semuanya diperiksa. Berbalik. Meishu berbalik dengan gerakan yang halus dan anggun. Berbalik. Meishu berbalik lagi. Sang kepala pelayan menatap Meishu dalam diam sejenak sebelum berbalik dan berjalan kembali ke tempat asalnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat kepala pelayan selesai melakukan inspeksi, para pelayan yang disuruh pergi telah kembali dengan penampilan yang sudah diperbaiki. Setelah semua orang kembali, kepala pelayan berkata, "Sepertinya sebagian besar dari kalian menjadi lengah sejak kunjungan terakhirku, karena itulah penampilan kalian memalukan. Jika aku menemukan satu kesalahan pun selama kunjungan berikutnya yang tidak akan kuberitahu, aku akan menyuruh semua orang di sini mengulang pelatihan pelayan. Tentu saja kalian bisa menolak, tetapi itu akan menjadi akhir dari karir kalian di keluarga Yu." Para pelayan di sana gemetar setelah mendengar kata-kata pengurus rumah tangga itu. Beberapa saat kemudian, pengurus rumah tangga melanjutkan, "Saya akan berkeliling rumah sebentar lagi untuk memastikan Anda juga tidak bermalas-malasan membersihkan rumah." Kepala pelayan kemudian membubarkan para pelayan dan menyuruh mereka kembali bekerja. Namun tepat saat Meishu mulai berjalan, dia dihentikan. "Tetaplah di sini, Meishu." "Iya, kepala pelayan," jawab Meishu sebelum berdiri di sana dalam diam. Setelah semua pelayan lainnya pergi, pengurus rumah tangga mendekati Meishu dan berkata, "Kamu tampaknya tidak berbeda dari biasanya meskipun dalam situasi seperti ini." "Aku tidak mengerti apa yang ingin kau sampaikan padaku, kepala pelayan," kata Meishu padanya. "Hentikan sandiwara ini, gadis kecil. Tuan muda diusir dari keluarga dan kau bilang kau tidak merasakan apa-apa," kata pengurus rumah tangga itu kepadanya. "Apakah itu sebabnya ibu datang berkunjung hari ini?" tanya Meishu padanya. "Ya. Karena aku ingin melihat wajahmu menangis, tetapi tampaknya kau sama sekali tidak khawatir atau sedih karena dia tidak lagi ada dalam hidupmu. Dan bayangkan, dulu kau selalu memotivasi dirimu dengan menyebut nama tuan muda setiap kali kau mengalami kesulitan dalam latihan." Alis Meishu berketik dengan mendengar kata-kata ibunya, dan ibunya melanjutkan, "Atau kau sudah melupakannya? Jika kau melupakan tujuanmu, mengapa kau menjadi pelayan sejak awal? Izinkan aku membantumu mengingatnya. Kau awalnya dilatih untuk menjadi pelayan pribadi tuan muda. Alasan kau mampu bertahan menjalani pelatihan yang mengerikan di usia yang begitu muda adalah karena kau ingin di sisi tuan muda. Ibu tidak perlu mengingatkannya karena aku mengingatnya dengan sangat baik," kata Meishu setelah berhenti sejenak. "Benarkah?"
Karena kelihatannya tidak seperti itu, ibunya menatapnya dengan kilatan misterius di matanya. Lagi pula, kenapa kau peduli? Biasanya kau tidak pernah membicarakannya. Lagi pula tuan muda sudah pergi, dan tidak ada yang bisa kau atau aku lakukan, kata Meishu ketika ibunya terus menatapnya tajam, seakan-akan dia telah melakukan satu kesalahan. Apakah kau benar-benar tidak peduli pada tuan muda? Apakah perasaanmu padanya berubah setelah ia menjadi lumpuh? Saya rasa kau tidak berbeda dengan pelayan-pelayan lainnya, selalu dipenuhi rasa jijik terhadapnya, dan melupakan siapa dia dulu. Ibunya menggeleng-geleng kepala. Meishu menggertakkan gigi setelah mendengar kata-kata ibunya, sebelum berteriak dengan suara lantang. Jangan samakan aku dengan sampah-sampah itu. Ibunya tetap memasang ekspresi tenang meskipun Meishu tiba-tiba meledak, atau mungkin karena ia sudah menduga peledakan emosi Meishu, sehingga ia tidak bereaksi. Terlepas dari itu, ia selalu berhasil mematahkan sikap acuh tak acuh Meishu dengan mudah. Oh begitu, kata ibunya dengan nada acuh tak acuh, sebelum berbalik dan pergi. Ikuti aku, katanya tiba-tiba. Meishu tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti ibunya masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di depan kamar Yuro, sesuatu yang Meishu duga ketika melihat arah jalan mereka. Ibu Meishu langsung mengetuk pintu begitu mereka tiba, dan ia berdiri di depan pintu dengan sikap yang sangat profesional. Sementara itu, Meishu berdiri di sampingnya dengan cara yang sama. Beberapa saat kemudian, Yuro membuka pintu. Salam untuk nona muda. Ibu Meishu membungkuk kepada Yuro saat menyapanya. Meishu mengikuti meskipun sudah pernah bertemu dengan Yuro sebelumnya. Halo, Nona Mei Feng. Sudah lama kita tidak bertemu. Yuro membalas sapaan itu dengan anggun. Bolehkah saya masuk sebentar? Tanya Mei Feng kepadanya. Tentu saja, Yuro mengangguk. Beberapa saat kemudian, Meishu dan ibunya, Mei Feng, memasuki kamar Yuro. Begitu memasuki ruangan, Mei Feng langsung mulai mengamati sekeliling ruangan dengan tatapan tajamnya. Jelas-jelas ingin memastikan apakah ruangan itu bersih. Jangan khawatir, Nona Mei Feng. Meishu telah menjalankan tugasnya dengan sempurna, kata Yuro sambil tersenyum. Aku hanya ingin memastikan putriku tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan tugasnya. Mei Feng mengangguk, namun ia tetap melanjutkan memeriksa kamar Yuro selama 1 menit lagi setelah itu. Bahkan menyeka area yang tidak lazim di belakang meja Yuro dengan jarinya untuk melihat apakah ada debu. Ngomong-ngomong, kenapa Anda datang ke sini hari ini, Nona Mei Feng? Tanya Yuro sambil duduk di tempat tidur. Lalu Mei Feng berkata, aku hanya ingin memastikan Nona baik-baik saja. Meskipun sekarang aku bekerja di rumah utama, dulu aku adalah pengasuhmu. Apakah aneh jika aku sesekali datang untuk melihat keadaanmu? Yuro tersenyum getir sebelum berbicara. Seperti yang diduga, kau di sini karena situasi kakakku. Maafkan aku, Nona muda, atas apa yang harus kau alami. Jangan beritahu tuan-tuan bahwa aku mengatakan ini. Tapi aku benar-benar tidak berpikir tuan muda pantas diusir dari keluarga. Meskipun dia masih sangat muda, dia sudah cukup bekerja dan pantas untuk beristirahat seumur hidupnya. Kata-kata Mei Feng membuat Meishu tercengang. Dalam benaknya, tidak mungkin ibunya menunjukkan belas kasihan seperti itu. Setidaknya ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk Anda, beritahu saya. Yuro mengangguk. Terima kasih Nona Mei Feng, tapi saya baik-baik saja. Setelah hening sejenak, Mei Feng tiba-tiba bertanya, Tuan muda, di mana dia sekarang? Aku tidak bisa membayangkan meninggalkan seseorang dalam kondisi seperti itu di jalanan tanpa tempat tinggal. Lagi pula, pengasuhnya, siapa yang saat ini merawatnya? Itu, Yuro langsung ragu-ragu untuk menjawab. Melihat ini, Mei Feng melanjutkan. Aku tahu kau ragu untuk menceritakan apapun padaku, dan itu wajar. Namun aku benar-benar khawatir tentang kesejahteraan Tuan muda. Kau mungkin tidak tahu ini, tetapi aku pernah menjadi pengasuh pribadi Tuan muda. Benarkah? Mata Yuro membelalak mendengar ucapan Mei Feng. Meishu juga terkejut mendengar hal ini, karena dia tidak ingat pernah melihat ibunya membantu Yuan sebelumnya. Aku hanya ditugaskan untuk merawatnya dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi selama waktu singkat itu, aku jadi mengagumi Tuan muda dan bakatnya yang menggemparkan dunia. Aku ingin terus menjadi pengasuhnya, supaya aku bisa menyaksikan sendiri perkembangannya sebagai seorang jenius. Tetapi ada terlalu banyak hal lain yang membutuhkan perhatianku. Jadi akhirnya aku ditugaskan kembali oleh para tuan. Mei Feng berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, suaranya terdengar tulus. Namun sebelum Yuro sempat menjawab, Mei Feng melanjutkan. Aku yakin Tuan muda sekarang punya tempat tinggal, tapi bukan itu yang kukhawatirkan.
Aku lebih khawatir tentang siapa pengasuhnya daripada apapun. Sebenarnya, saya sudah punya seseorang yang saya incar. Jika Anda mengizinkan, saya akan meminta orang itu untuk mengurus tuan muda. Itu agak... Yuro tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dan matanya tanpa sengaja menoleh ke arah Meishu untuk meminta bantuan. Sebagai kepala semua pelayan yang bisa melihat debu bahkan dari seberang ruangan, tidak mungkin Mei Feng melewatkan perubahan yang jelas di mata Yuro. Begitu. Tak heran aku tidak bisa merasakan kesedihanmu, Meishu. Mei Feng perlahan berbalik menatap putrinya dengan tatapan menyipit, dan melanjutkan dengan suara pelan namun jelas. Itu karena kalian memang tidak pernah terpisah sejak awal. Kau adalah pengasuh baru tuan muda, benarkah? Meishu menelan ludah gugup setelah mendengar ucapan Mei Feng yang tepat sasaran. Nona Mei Feng, ini Yuro juga mulai panik. Bagaimana jika dia memberitahu Meishu dia tidak bisa merawat Yuan? Bagaimana jika dia menugaskan orang lain untuk menjadi pengasuh Yuan? Benar ibu, saat ini saya sedang merawat tuan muda. Apakah ibu keberatan? Jawab Meishu tanpa berusaha menyembunyikan fakta itu.